Bab 111 Pikiran Dingran. 5 pria mengelilinginya, masing-masing dengan senyum cabul di wajahnya. Cantik, kamu datang ke bar dengan pakaian seperti ini larut malam, bukankah kamu hanya mencari seorang pria? Sekarang kami menyediakan layanan gratis untukmu, kamu mendapatkan tawaran yang bagus. Seorang pria berjanggut tertawa. Mendengar ini, ekspresi Dingran sedikit berubah, dan rasa mabuk di matanya berkurang. Minggir, kata Dingran dengan marah. Cantik, apa kau meremehkan kami? Jangan menilai orang dari penampilan. Dalam hal itu, yang terpenting bukanlah wajah, tapi ketahanan, kata seorang lelaki malang sambil tersenyum. Ketika dia mengatakan hal ini, keempat pria lainnya tertawa. Saat itu hampir tengah malam, dan masih banyak pejalan kaki dan orang-orang yang makan malam di jalan. Namun melihat kejadian ini, tidak ada seorang pun yang mau maju untuk menghentikannya. Banyak orang bahkan menganggapnya menarik dan menyaksikan perkembangan situasi sambil tersenyum di wajah mereka. Kelima pria ini adalah penjahat ulung di jalan ini, dan orang-orang yang mengenal mereka tidak berani macam-macam dengan mereka. Terlebih lagi, di mata orang lain, kemunculan Dingran di tempat seperti ini saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah wanita yang baik. Wajar saja jika ia menjadi incaran lelaki, bahkan bisa dibilang ia memang pantas mendapatkannya. Cantik, ayolah, jangan malu-malu. Pria botak di depan menyeringai dan mengulurkan tangannya ke arah Dingran. Dingran tampak pucat. Dia melihat ke arah posisi Fang Yu lagi dan mendapati Fang Yu masih duduk di sana sambil makan, dan tampak tidak ada niat untuk membantu sama sekali. Tapi Fang Yu jelas melihatnya. Dingran menggigit bibirnya, mendorong pria di depannya dengan seluruh kekuatannya, dan berlari ke arah Fang Yu. Dia mengenakan sepatu hak tinggi, dan saat hendak berlari di depan Fang Yu, tanpa sengaja pergelangan kakinya terkilir dan terjatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Kelima pria itu berjalan perlahan menuju Dingran dengan senyum cabul di wajah mereka. Dingran mengangkat kepalanya dan melihat Fang Yu masih makan. Dia berbisik, "Fang Yu, tolong aku." Fang Yu menghabiskan semua mie beras di piring dan menatap Dingran. Pada saat ini, Dingran duduk di tanah, memegang pergelangan kaki kirinya, wajahnya pucat, dan matanya yang indah penuh dengan permohonan. 5 holigan telah berjalan di depan Dingran. Cantik, kamu tidak bisa jalan lagi, kan? Biar kami yang mengantarmu beristirahat. Hari sudah mulai malam. Aku paling suka adik perempuan yang cerewet seperti kamu. Saudara-saudaraku pasti akan sangat mencintaimu. Fang Yu menyeka mulutnya untuk bertindak seperti pahlawan di depan kelima gangster itu. Bukankah ini seperti mencari kematian kaki pria botak itu dan melemparkannya ke depan? Ledakan. Tubuh lelaki botak itu bertabrakan dengan 3 orang, jatuh ke tanah, dan botol birnya pecah di tanah. Hanya dalam hitungan detik, kelima perusuh itu dijatuhkan ke tanah oleh Fang Yu sambil meratap. Orang-orang di sekitar yang menunggu untuk melihat Fang Yu dipukuli semuanya tercengang dan menatap Fang Yu dengan tidak percaya. Pemuda ini, bagaimana dia bisa begitu pandai bertarung? Fang Yu menatap Dingran dan berkata, "Guru Ding, masalahnya sudah terpecahkan. Saya pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbalik dan hendak pergi. "Fang Yu, tunggu." Dingran memanggil Fang Yu. Fang Yu berhenti. "Kakiku terkilir dan tidak bisa berjalan," kata Dingran dengan sedih. "Lalu apa?" Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. "Bisakah kau mengantarku pulang? Di sini tidak aman." Dingran menatap Fang Yu dengan penuh semangat dan berkata. Fang Yu menghela napas, meraih lengan Dingran dan membantunya berdiri. Kemudian, di tengah tatapan iri dan cemburu orang lain, Fang Yu membantu Dingran meninggalkan jalan. Rumah Dingran berada di komunitas Taoyuan, tempat banyak guru dari sekolah menengah Jianghai tinggal. Fang Yu mendukung Dingran dan berjalan ke gerbang komunitas. "Seharusnya aman di sini, kan?" Fang Yu berkata, dan hendak melepaskan tangannya. Namun Dingran memeluk lengan Fang Yu dengan erat dan berkata, "Kaki kiriku sangat sakit, dan aku tidak bisa berjalan lagi. Karena kamu sudah mengirimku ke sini, mengapa kamu tidak mengirimku ke atas juga?" Dingran berkata dengan nada agak genit. Fang Yu tidak punya pilihan selain mendukung Dingran dan berjalan ke komunitas. "Fang Yu, lagi pula aku ini guru bahasa Inggrismu. Kenapa kamu begitu enggan saat aku meminta bantuanmu? Apa kamu tidak takut kalau aku sengaja memberimu nilai rendah di ujian berikutnya?"
Dingran berkata sedikit kesal saat dia menyadari ketidaksabaran Fang Yu. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia membantu Dingran naik lift ke atas dan mengantarnya ke depan pintu rumahnya. "Bisakah saya pergi sekarang?" Fang Yu bertanya. "Kau sangat membantuku malam ini, aku harus mentraktirmu secangkir teh. Ngomong-ngomong, besok adalah akhir pekan dan kau tidak perlu pergi ke kelas, jadi jangan terburu-buru pulang." Dingran berkata sambil membuka pintu. Fang Yu memang sedikit haus, jadi dia masuk. Ini adalah rumah kecil dengan luas kurang dari 100 meter persegi. Dekorasi di dalam rumah sangat indah, perabotannya pun lengkap. Ada juga beberapa pot bunga di ambang jendela, yang membuat rumah dipenuhi dengan wangi bunga yang samar. Dingran terlatih-tatih ke meja kopi dan menyalakan ketel listrik untuk memanaskan air. Lalu mereka berdua duduk di sofa dengan diam. Setelah beberapa saat, Dingran menatap Fang Yu dan tiba-tiba berkata, "Fang Yu, apakah menurutmu aku bukan orang baik karena sering pergi ke bar?" Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. Menurutnya, apapun yang dilakukan seseorang merupakan pilihan pribadi dan tidak ada yang baik atau buruk. Tetapi begitu Anda membuat pilihan, Anda harus menanggung konsekuensinya dengan tenang. Itu adalah pilihan Dingran sendiri untuk pergi ke bar untuk minum, dan Fang Yu tidak bisa mengomentari apakah itu benar atau salah. Tetapi setelah dia pergi ke bar dan mendapat masalah, dia meminta orang lain untuk menolongnya, yang mana itu salah. Melihat Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, Dingran tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak mengerti apa yang ingin kulakukan. Aku tahu bahwa jika aku pergi ke bar, aku akan menjadi sasaran para pria itu. Aku tahu bahwa mabuk itu berbahaya bagi wanita, tetapi aku..." Saat dia berbicara, mata Dingran sedikit merah dan dia berhenti berbicara. Dia merasa tertekan akhir-akhir ini. Karena pengaturan keluarganya, dia akan kehilangan kebebasannya, melepaskan cita-citanya, dan menjadi burung dalam sangkar. Dia pergi ke bar sendirian lagi dan lagi, hanya ingin memuaskan dirinya sepenuhnya sebelum kehilangan kebebasannya sepenuhnya, dan untuk membalas dendam pada para tetua di keluarganya yang tidak menghormati pendapatnya. Namun saat melihat laki-laki berwajah penuh nafsu itu, dan ingin mendekatinya, ia pun menyesalinya. Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri seperti ini. Tetapi jika Anda tidak melakukan apapun sekarang, Anda tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk melakukannya lagi. Suasana hatinya sangat kacau. Hanya alkohol yang bisa membuatnya melupakan masalah-masalah itu untuk sementara, membuat pikirannya mati rasa, dan meredakan depresi dalam hatinya. Airnya telah mendidih, tetapi Dingran tersesat dalam dunia batinnya sendiri. Fang Yu menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, meminumnya, lalu berdiri dan berkata, "Guru Ding, saya pergi dulu." Dia bisa melihat bahwa Dingran sedang dalam suasana hati yang buruk dan mungkin menghadapi beberapa kesulitan. Namun dia dan Dingran hanya sekadar kenalan, bukan teman dekat. Karena itu, dia tidak tertarik dengan urusan pribadi Dingran. Mendengar suara Fang Yu, Dingran tersadar kembali, menatap Fang Yu, matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Bab 112 Dunia Baru. Dia telah melihat keterampilan Fang Yu. Di matanya, Fang Yu bukanlah seorang pelajar sama sekali, melainkan seorang pria kuat yang maha kuasa. Semua orang memuja yang kuat. Daripada memberikan tubuhku kepada orang itu tanpa imbalan apapun, akan lebih baik. Memikirkan hal ini, mata Dingran menjadi penuh tekad dan dia berdiri. "Fang Yu, malam ini, maukah kau menetap bersamaku?" Pipi Dingran memerah, matanya yang indah penuh riak, dan suaranya menawan. Fang Yu memandang Dingran di depannya dan sedikit mengernyit. "Guru Ding, Anda mabuk lagi." "Saya tidak mabuk, saya tahu apa yang saya lakukan," kata Dingran sambil berjalan menuju Fang Yu. Dia menggigit bibir merahnya dengan ringan, tatapan matanya menggoda dan penuh godaan. Tapi ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah. Meskipun Dingran memiliki penampilan dan bentuk tubuh yang bagus, pesonanya masih jauh kalah dari Liu Lianxia. Namun pesona Liu Lianxia pun tak ada pengaruhnya padanya, apalagi Dingran. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh dahi Dingran dengan jari telunjuknya. Cahaya putih menyala, dan Dingran yang awalnya bersemangat, tiba-tiba merasakan gelombang kelelahan, menutup matanya dan tertidur. Fang Yu membaringkannya di sofa dan kemudian meninggalkan rumah Dingran.
Wanita ini terlalu merepotkan. Aku harus menjauh darinya sebisa mungkin. Fang Yu berpikir dalam hati. Saat Fang Yu kembali ke rumah, sudah pukul 1 pagi. Tetapi dia tidur terlalu lama di sore hari dan sekarang dia tidak merasa mengantuk. Jadi dia mengeluarkan kotak kayu yang berisi ramuan batin monster itu. Ketika Anda membuka kotak kayu, Anda dapat melihat 23 ramuan batin di dalamnya dan merasakan energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Qin Wudao, bocah itu, punya keluarga besar dan banyak harta, tapi dia hanya membawakanku selusin inti binatang iblis. Tapi Wu Baiyu ini punya banyak sekali, dari mana dia mendapatkannya? Fang Yu memiliki ekspresi bingung di matanya, dia sebenarnya lupa menanyakan pertanyaan penting ini pada Wu Baiyu. Namun, kultivasi Wu Baiyu hancur dan dia terluka parah, jadi dia seharusnya tidak pergi jauh. Minta saja Li Xiaomo untuk membawanya besok pagi dan tanyakan lagi. Memikirkan hal ini, Fang Yu mulai melahap ramuan batin monster itu. Kualitas ramuan batin monster-monster ini tidak tinggi, sebagian besar berada pada tingkat kedua dan ketiga, dan hanya 2 yang berada pada tingkat keempat. Fang Yu pertama-tama menelan 2 inti monster tingkat keempat. Ramuan batin disempurnakan di dalam tubuh, memancarkan semburan energi spiritual, yang semuanya diserap oleh dantian Fang Yu. Dantian Fang Yu seperti lautan luas, dipenuhi dengan energi spiritual murni. Kapasitas dantian terlalu besar, yang merupakan alasan mendasar mengapa Fang Yu tidak dapat membangun fondasi. Kapasitas dantian kebanyakan orang terbatas. Ketika kebanyakan orang mencapai tingkat ke-12 pemurnian Qi, energi spiritual dalam dantian mereka mencapai keadaan yang melimpah dan mereka tidak dapat lagi menyerap lebih banyak energi spiritual, sehingga menerobos ke tahap pendirian fondasi. Namun, dantian Fang Yu tidak akan pernah mencapai kondisi penuh, tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang diserapnya, sehingga menghalangi Fang Yu membangun fondasinya. Segera, Fang Yu memurnikan seluruh 23 inti monster. Setelah menyempurnakannya, tingkat kultivasinya menembus ke tingkat 9860 tahap pemurnian Qi. Masih ada 140 lantai yang harus dilewati. Pupil mata Fang Yu bersinar merah dan dia sangat gembira. Dia benar-benar ingin mengetahui perubahan apa yang akan terjadi di tubuhnya setelah mencapai level ke-10.000 pemurnian Qi. Meskipun energi spiritual dalam dantiannya belum melimpah, dia akhir-akhir ini dapat merasakan bahwa bagian dalam dantiannya sudah agak jenuh. Dia punya firasat bahwa selama dia berhasil menembus level ke-10.000 tahap pemurnian Qi, dia pasti akan mencapai alam baru. Fang Yu tidak tahu apakah alam ini adalah tahap pembangunan fondasi, dan dia tidak tahu. Lagi pula, sepanjang sejarah, dialah satu-satunya orang yang mampu berlatih pemurnian Qi selama 5.000 tahun. Akan tetapi, tidak peduli alam apa ini, selama belum mencapai tahap pemurnian Qi, semuanya akan baik-baik saja. Di dunia ini, hanya Tuhan yang tahu seberapa besar kebencian Fang Yu terhadap tahap pemurnian Qi. Karena wilayah ini, dia terblokir selama hampir 5.000 tahun. 140 lantai, dan kita harus mempercepatnya. Kita harus menemukan cara untuk mengumpulkan lebih banyak inti monster dan menyerap lebih banyak kultivasi para kultivator di tahap pembentukan pondasi. Mata Fang Yu berkedip dan dia sangat bersemangat. Tiba-tiba dia teringat pada Guru Long, sang guru yang mengaku telah menyatakan perang terhadapnya di depan umum. Guru Long saat ini sedang mengasingkan diri, mencoba menerobos ke alam kehormatan bela diri, yang setara dengan tahap formasi inti. Selama tahap Jindan, ramuan emas akan mengembun di dalam tubuh. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya, mungkin setara dengan ramuan batin monster tingkat 9. Guru Long, kau harus mengasingkan diri dengan baik dan pastikan kau berhasil menembus tahap Jindan. Aku mengandalkan ramuan emasmu. Fang Yu berpikir dalam hati. Keesokan harinya adalah akhir pekan, dan Fang Yu bangun pagi untuk berlari. Di trotoar di sebelah Lijiang, Fang Yu berlari perlahan. Saat ia berlari, ia melihat seorang gadis mengenakan topi baseball merah muda dan pakaian olahraga duduk di bangku batu di depannya. Fang Yu mengenali wajah pria itu sekilas. Xia Tinghe lah yang telah menyebabkan masalah baginya dalam 2 hari terakhir. Tidak bisakah kamu beristirahat di akhir pekan? Fang Yu sedikit mengernyit, pura-pura tidak melihatnya, dan terus berlari ke depan. Namun dia berpura-pura tidak melihat Xia Tinghe, namun Xia Tinghe melihatnya sekilas.
Mahasiswa Fang Yu. Wajah Xia Tinghe berseri-seri dan dia berdiri. Fang Yu pura-pura tidak mendengar dan terus berlari ke depan. Xia Tinghe tertegun sejenak, menggigit bibir merah mudanya, dan mengikuti. Teman sekelas Fang Yu, aku datang ke sini khusus untuk meminta maaf padamu. Aku salah tentang apa yang terjadi 2 hari lalu. Aku salah paham padamu. Xia Tinghe berkata sambil berlari di samping Fang Yu. Fang Yu melirik Xia Tinghe dan berkata, jadi, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Untuk meminta maaf. Aku ingin mengundangmu ke rumahku untuk makan. Xia Tinghe berkata dengan suara rendah dengan wajahnya sedikit memerah. Ini adalah pertama kalinya dia mengundang seorang anak laki-laki ke rumah dan dia sangat pemalu. Kalau saja bukan karena permintaan kakeknya, mungkin dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata itu seumur hidupnya. Makan. Fang Yu menatap Xia Tinghe dan sedikit menyipitkan matanya. Baru kemarin, dia membawa Huang Xiaolong ke sini untuk memberi Fang Yu pelajaran. Kenapa kamu tiba-tiba minta maaf dan mengajakku makan malam hari ini? Dilihat dari ekspresi dan tatapan mata Xia Tinghe, jelaslah bahwa seseorang memintanya melakukan hal ini. Tidak perlu bertele-tele. Seharusnya kakekmu yang ingin menemuiku, kan? Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Ekspresi wajah Xia Tinghe sedikit berubah, lalu dia mengangguk dan berkata, "Yah, kakekku yang ingin menemuimu. Silakan kembali. Saya tidak tertarik bertemu dengannya," kata Fang Yu. Ketika Fang Yu bertemu Xia Heguang untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa Xia Heguang seharusnya menjadi tokoh senior di wilayah militer. Adapun militer, Fang Yu tidak ingin mendekatinya. Sebab jika dia berurusan dengan mereka, identitas Fang Yu mungkin akan meninggalkan catatan di Tiongkok, yang akan menimbulkan masalah baginya. Melihat penolakan langsung Fang Yu, Xia Tinghe merasa sangat malu dan kesal. Sebagai putri tertua keluarga Xia, pertama kali dia mengundang seseorang ke rumahnya untuk makan malam, dia ditolak tanpa ragu. Ini sungguh memalukan baginya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kata Xia Tinghe dengan marah. Ada apa denganku? Apakah aku harus bertemu kakekmu? Fang Yu mengerutkan kening. Setelah mengatakan itu, Fang Yu mempercepat langkah larinya dan segera menjauhkan diri dari Xia Tinghe. Xia Tinghe tertegun, lalu menggertakkan giginya dan mengikuti. Fang Yu, kakekku ingin bertemu denganmu. Dia benar-benar punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Kau, kata Xia Tinghe setelah menyusul. Namun saat dia baru saja menyusulnya, Fang Yu kembali mempercepat langkahnya dan memperlebar jarak di antara mereka. Orang ini, wajah Xia Tinghe memerah karena marah. Dia mengedarkan energi internal dan bergegas menuju Fang Yu. Bagaimanapun, dia adalah prajurit bawaan tingkat 9, dan fisiknya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tetapi dia telah meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal, dan masih tidak dapat mengejar Fang Yu. Sebaliknya, jarak antara dia dan Fang Yu menjadi semakin besar, hingga dia tidak bisa lagi melihat sosoknya sama sekali. Xia Tinghe berhenti, menopang dirinya dengan lututnya, dan bernapas dengan berat. Rambut di dahinya basah oleh keringat. Bajingan ini. Xia Tinghe marah sekaligus kesal, dan terus menghentakkan kakinya. Fang Yu kembali ke rumah setelah lari pagi dan saat itu sudah pukul 10 pagi setelah dia sarapan. Dia menelepon Li Xiaomo dan memintanya untuk membawa Wu Baiyu untuk menemuinya. Dia kabur. Kemarin keluarga Jin mau ngirim dia ke kantor polisi, tapi dia beralasan mau ke kamar mandi terus menghilang, kata Li Xiaomo. Melarikan diri. Kultivasi Wu Baiyu hancur total, dan dia terluka parah oleh Fang Yu. Tas penyimpanannya juga diambil. Bagaimana dia bisa lolos? Tuan Fang, saya akan mengirim orang-orang saya untuk mencari orang ini, dan membawanya kepada Anda segera setelah dia ditemukan, kata Li Xiaomo. Bab 113 Perjudian. Setelah menutup telepon, Fang Yu duduk di sofa di aula dan menutup matanya untuk beristirahat. Wang Yan pergi bekerja dan Yu Yuiwei sedang berlatih di sekolah. Meskipun saat itu akhir pekan, rumahnya sangat sepi. Dan Fang Yu menikmati ketenangan seperti ini. Tetapi dia hanya menikmatinya kurang dari 10 menit sebelum bel pintu berbunyi. Ketika Fang Yu membuka pintu, dia melihat Qin Yimo berdiri di depannya dengan seragam kerja. Apa yang kau inginkan dariku? Apakah Qin Wudao memintamu membawakanku sesuatu yang lezat lagi? Fang Yu bertanya. Qin Yimo sangat tidak puas ketika dia mendengar Fang Yu memanggilnya dengan nama kakek begitu mereka bertemu.
Namun dia sudah mengenal watak Fang Yu, jadi tidak ada gunanya marah padanya. Lagi pula, dia datang pada Fang Yu untuk meminta bantuan hari ini, jadi dia tidak bisa kehilangan kesabarannya lagi. Sebuah kawasan besar batu Tiandou baru-baru ini ditemukan di sebuah pulau kecil di sepanjang pantai tempat pertemuan Jiangnan dan Huaibei. Saya ingin Anda menemani saya membeli beberapa batu Tiandou, kata Qin Yimo. Batu Tiandou. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Batu Tiandou adalah batu yang sangat berharga. Kristal Tiandou dapat ditendang keluar dari dalam batu. Kristal ini sangat keras dan bersinar dengan cahaya warna-warni yang sangat indah. Beberapa pembuat perhiasan menggunakan kristal Tiandou untuk membuat berbagai perhiasan, yang dapat dijual dengan harga yang sangat mahal. Bagi para prajurit, kristal Tiandou merupakan bahan terbaik untuk menempa senjata dan senjata ajaib. Senjata dan senjata ajaib yang dibuat dengan kristal Tiandou juga sangat berharga. Langsung ke pulau itu untuk membeli. Fang Yu sedikit bingung. Yah, berita ini masih rahasia, dan hanya beberapa keluarga yang mengetahuinya. Kalau tidak, itu pasti akan menyebabkan banyak persaingan di antara para pebisnis dan keluarga seni bela diri. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi ke pulau itu dan membeli kristal Tiandou ini terlebih dahulu, kata Qin Yimo. Mengapa kamu memintaku pergi ke pulau untuk berbelanja? Fang Yu bertanya. Qin Yimo menggigit bibir merahnya dan berkata, kakek telah memindahkan semua orang berguna di sekitarku kembali ke ibu kota. Anak itu Qin Wudao lagi. Bukankah ini hanya mencoba memberiku sesuatu untuk dilakukan? Fang Yu sedikit tidak berdaya dan berkata, baiklah, aku bisa pergi bersamamu. Kapan kita berangkat? Saya sudah berdiskusi dengan beberapa perusahaan lain. Pada pukul 3 sore ini, sebuah kapal pesiar akan menunggu kita di dermaga Yongnan, yang merupakan perbatasan antara Jiangnan dan Huaibei. Kapal pesiar ini akan membawa kita ke pulau itu. Sekarang sudah hampir pukul 11. Kita akan membutuhkan waktu setidaknya 3 jam untuk berkendara ke dermaga Yongnan. Kita bisa berangkat sekarang, kata Qin Yimo. Oke, Fang Yu setuju. Sekitar pukul 2.30 siang, Fang Yu dan Qin Yimo tiba di dermaga Yongnan. Di dalam mobil, Qin Yimo menggunakan trik yang sama lagi untuk mengubah penampilan Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu berubah kembali menjadi Tuan Dao Tian, yang terkenal di dunia seni bela diri Jiangnan. Sebuah kapal pesiar yang tampak mewah berlabuh di depan dermaga. Ketika saya berjalan ke pintu masuk kapal pesiar, saya melihat 2 orang penjaga keamanan berjaga di sana. Qin Yimo mengeluarkan kartu perak dari tas tangan yang dibawanya dan menunjukkannya kepada 2 penjaga keamanan. Nona Qin, silakan masuk. Kedua penjaga keamanan itu segera membungkuk pada Qin Yimo. Ketika Anda memasuki kapal pesiar, Anda akan menemukan bahwa ruang interior kapal pesiar itu sangat luas. Dekorasi lobinya cukup mewah dan tampak seperti lobi hotel bintang 5. Sudah ada sekitar 20 orang di aula, mengobrol dan tertawa satu sama lain, dan banyak dari mereka memegang segelas anggur merah. Kebanyakan orang-orang ini berasal dari Huaibei. Beberapa dari mereka berasal dari keluarga seni bela diri, dan sebagian besar lainnya adalah pedagang perhiasan. Qin Yimo berbisik kepada Fang Yu. Di belakang setiap orang tersebut ada pengikut, dan basis kultivasinya tidak rendah. Yang terburuk memiliki dasar kultivasi setengah langkah Grandmaster. Dan salah satunya menarik perhatian Fang Yu. Orang ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih, dan kultivasinya berada pada tahap tengah pembangunan fondasi. Yang menarik perhatian Fang Yu adalah adanya seekor merpati putih yang berdiri di bahunya. Merpati putih ini bukan hiasan, tetapi merpati putih sungguhan. Bau samar juga tercium dari burung merpati putih. Hewan peliharaan roh. Fang Yu sedikit terkejut. Bagaimana mungkin seorang kultivator di tahap tengah periode pembangunan fondasi mampu membudidayakan hewan peliharaan spiritual? 3 atau 4 ribu tahun yang lalu, untuk melatih hewan peliharaan spiritual, seseorang harus memiliki kultivasi setidaknya pada tahap jindan. Kalau tidak, binatang peliharaan itu tidak bisa disebut binatang peliharaan rohani, tetapi binatang peliharaan. Merpati putih di bahu lelaki tua itu adalah hewan peliharaan spiritual. Kalau tidak, tidak mungkin ia memancarkan aura seperti milik seorang kultivator. Begitu Qin Yimo memasuki aula, dia langsung menarik perhatian sebagian besar orang yang hadir.
Bukan hanya karena penampilan dan temperamen Qin Yimo, tetapi yang lebih penting, identitasnya. Putri keluarga Qin di Beijing. Identitas ini sendiri sudah cukup untuk mengejutkan sebagian besar orang yang hadir. Semua mata tertuju pada Qin Yimo, dan Qin Yimo langsung menjadi fokus seluruh aula. Qin Yimo sudah terbiasa dengan tatapan seperti ini dan cukup tenang. Nona Qin, saya pernah mendengar nama Anda ketika Anda masih di ibu kota. Sekarang setelah saya melihat Anda hari ini, Anda memang secantik peri. Seorang pria tampan berjas dan berdasi berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Halo, Tuan Chen. Qin Yimo menanggapi dengan senyum sopan. Orang di depanku adalah Chen Yi, putra tertua keluarga Chen, keluarga seni bela diri di Huaibei. Orang tua yang diperhatikan Fang Yu sebelumnya adalah pengikut Chen Yi ini. Chen Yi menatap Qin Yimo, matanya sedikit berkedip, lalu melirik Fang Yu dan bertanya, Nona Qin, siapa ini? Namanya Dao Tian, kata Qin Yimo. Pada saat ini, Fang Yu sedikit bingung. Dengan begitu banyak orang yang menyaksikannya mempermalukan Zheng Xiuchen di depan umum di Danau Yuexin, berita itu seharusnya sudah menyebar ke seluruh kalangan seni bela diri Jiangnan dan Huaibei sekarang, bukan? Tapi Chen Yi yang berasal dari Huaibei ini bahkan tidak tahu siapa dia. Sementara Fang Yu bingung, Chen Yi menatap Fang Yu. Dia bisa merasakan aura Fang Yu, yang hanya seorang prajurit bawaan tingkat ke-7. Dengan tingkat kultivasi yang rendah seperti itu, bagaimana dia bisa tetap berada di sisi Qin Yimo? Terlebih lagi, Qin Yimo sepertinya hanya membawa satu orang ini bersamanya, sungguh aneh. Mengingat identitas Qin Yimo, keselamatan pribadi harus diutamakan. Jika aku menghadapi bahaya dengan pengikut yang lemah seperti itu. Memikirkan hal ini, pandangan aneh terlintas di mata Chen Yi. Pada saat ini, semakin banyak orang maju untuk menyambut Qin Yimo. Qin Yimo menanggapi semua orang dengan tertib. 10 menit kemudian, Qin Yimo akhirnya berurusan dengan sekelompok orang ini. Fang Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu Qin Yimo tentang keraguannya. Mengapa tidak banyak orang di sini yang mengenalinya? Jelas, berita tentang apa yang terjadi di Danau Yuexin hari itu diblokir oleh keluarga Zheng dan tidak menyebar ke daerah Huaibei. Qin Yimo berkata dengan terlebihan jika digambarkan seperti menutupi langit dengan satu tangan. Pukul tinatap Qin Yimo yang tidak bereaksi dan bertanya, Nona Qin, tolong tunjukkan muka padaku dan mainkan 2 permainan, bagaimana? Chen Yi lah yang memberi. Chen Yi berkata sambil tersenyum di meja judi. Apa yang harus dimainkan? Qin Yimo bertanya. Cukup dapat meminta Nona Qin melakukan apa saja. Bagaimana? Chen Yi berkata sambil tersenyum, sambil memegang saringan di tangannya. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah membuat tuntutan yang melanggar hukum atau berlebihan. Chen Yi menambahkan kalimat lain, dan tawa terdengar di sekelilingnya. Qin Yimo ragu-ragu sejenak dan menatap Fang Yu di sampingnya. Jika kau ingin bermain, bermainlah saja. Mengapa kau melihat apa yang kulakukan? Fang Yu bertanya, bisakah kamu memastikan aku menang? Qin Yimo bertanya dengan suara rendah, sambil menggigit bibir merahnya. Bab 114, Menerima Kekalahan. Fang Yu melirik Chen Yi. Pada saat ini, Chen Yi memiliki senyum tipis di wajahnya dan tampak cukup percaya diri. Saya tidak bisa menjaminnya. Berjudi membutuhkan keberuntungan. Saya hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk membuat Anda menang, kata Fang Yu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, Qin Yimo merasa tidak yakin dan ragu-ragu sejenak. Nona Qin, ini hanya untuk bersenang-senang, jangan terlalu serius. Jika Anda benar-benar takut kalah, maka jangan bermain. Berjudi pada dasarnya adalah untuk bersenang-senang. Jika Anda tidak bahagia, lebih baik tidak berjudi. Chen Yi berkata sambil tersenyum. Melihat penampilannya yang percaya diri, semangat kompetitif Qin Yimo juga bangkit. Baiklah, ayo. Qin Yimo menatap Chen Yi dan berkata, apa kamu yakin? Chen Yi mengangkat alisnya dengan senyum di matanya. Ya, Qin Yimo mengangguk. Baiklah, dengan begitu banyak orang di sini sebagai saksi, siapapun yang menang atau kalah harus memenuhi janjinya. Senyum di mata Chen Yi menjadi semakin jelas. Dia pernah belajar dari seorang master judi dan mengetahui banyak teknik kasino. Terutama saat melempar dadu, ia dapat memperoleh angka berapapun yang diinginkannya. Jika Qin Yimo menebak dengan benar, sebagai master setengah langkah,
dia hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan tersembunyi untuk membalik dadu dan mengubah ukurannya. Tentu saja, tindakannya pasti akan diperhatikan oleh orang-orang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Akan tetapi, hampir semua orang di kapal pesiar itu adalah orang-orangnya, dan dia tidak takut jika ada orang yang mengungkapnya. Adapun Qin Yimo, dia sendiri tidak berlatih seni bela diri, dan pengikutnya hanya seorang prajurit bawaan tingkat ke-7, jadi mustahil baginya untuk mendeteksi aliran energi sejati di udara. Oleh karena itu, Chen Yi pasti memenangkan taruhan ini. Chen Yi memegang saringan itu dengan satu tangan dan mulai mengocoknya. Tertawa, tertawa, tertawa. Dadu-dadu itu saling bergesekan dan beradu di dalam saringan. Lalu Chen Yi memecahkan saringan itu dan menghantam meja judi. Nona Qin, besar atau kecil? Chen Yi bertanya sambil tersenyum. Ada 3 dadu di saringan. Jumlah poin pada 3 dadu tersebut kecil jika bernilai 1:10, dan besar jika bernilai 11:18. Qin Yimo menoleh ke arah Fang Yu, dan Fang Yu mengucapkan kata besar dengan mulutnya. Besar, Qin Yimo berkata dengan tegas. Mata Chen Yi berkedip sedikit, karena dia tahu tebakan Qin Yimo benar. Namun menebak dengan benar tidak ada gunanya. Dia sekarang dapat menggunakan kekuatan tersembunyinya untuk melempar dadu di saringan tanpa seorang pun menyadarinya. Sambil memikirkan ini, dia sudah mulai melakukannya. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan mengetukkannya pelan di atas meja, lalu berkata pada Qin Yimo, Nona Qin, apakah Anda yakin tebakan Anda tepat? Tentu, Qin Yimo mengangguk. Pada saat ini, Fang Yu memperhatikan gerakan kecil Chen Yi. Ingin mengubah ukuran dadu di saringan dengan mengetuk meja menggunakan jari Anda. Dia harus menggunakan energi internalnya untuk berbuat curang dalam permainan menebak ukuran. Bukankah orang ini sungguh tidak berguna? Sekilas tatapan jijik terpancar di mata Fang Yu. Pada saat yang sama, dia mengulurkan jarinya dan menyentuh tepi meja judi. Kekuatan tersembunyi yang diperkenalkan Chen Yi ke meja judi sepenuhnya dinetralisir oleh Fang Yu. Tetapi Chen Yi tidak menyadari hal ini, ia mengira ia telah berhasil melempar dadu. Nona Qin, saya harap Anda tidak mengingkari janji Anda. Chen Yi mengangkat tutup saringan itu sambil tersenyum percaya diri. 4, 3, 5. Jumlahnya menjadi 12. Besar. Orang-orang di sekitar siap bersorak, tetapi mereka tercengang ketika melihat hasilnya. Senyum Chen Yi membeku di wajahnya. Dia tahu bahwa ini adalah angka yang dikocoknya di awal. Apa yang sedang terjadi? Mengapa angka 12 muncul? Dia jelas menggunakan kekuatan tersembunyinya untuk membalikkan dadu di saringan. Apa yang salah? Orang tua di belakang Chen Yi sedikit mengernyit, dengan sedikit keraguan di matanya. Dia memandang Qin Yimo, lalu Fang Yu, tetapi tidak bisa melihat apapun. Salah satu dari kedua pria ini adalah manusia biasa, dan yang lainnya hanyalah seorang prajurit bawaan tingkat ke-7. Mustahil bagi mereka berdua melakukan sesuatu di bawah hidungnya. Lawan tidak melakukan gerakan apapun. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Chen Yi membuat kesalahan saat menggunakan kekuatan tersembunyi. Tuan Chen, saya menang. Qin Yimo berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Wajah Chen Yi menegang sejenak, tetapi dia segera sadar kembali dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari Nona Qin, Anda benar-benar burung phoenix di antara manusia. Keberuntungan Anda benar-benar menghancurkan saya. Apakah kamu bersedia menerima kekalahan? Qin Yimo menyipitkan matanya sedikit dan menatap Chen Yi. Tentu saja, Nona Qin, silakan sampaikan permintaan Anda. Saya tidak akan pernah mengingkari janji saya, kata Chen Yi, wajahnya kembali tenang. Qin Yimo menoleh ke arah Fang Yu lagi dan bertanya, apa yang ingin kamu tanyakan? Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan berkata, mengapa kamu membiarkanku mengajukan permintaan? Anda membantu saya memenangkan permainan ini, jadi tentu saja hasilnya adalah milik Anda, kata Qin Yimo. Baiklah, kalau begitu biarkan Chen Yi melakukan 100 kali jongkok. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Chen Yi yang tengah duduk di seberang meja judi tak kuasa menahan rasa cemburu dan bingung saat melihat Qin Yimo yang selalu menoleh untuk bertanya pada Fang Yu tentang setiap hal kecil. Dao Tian ini memiliki tingkat kultivasi yang rendah, tetapi dia bisa menjadi pelayan pribadi Qin Yimo. Terlebih lagi, Qin Yimo tampaknya sangat mempercayainya dan bahkan agak dekat dengannya.
Apa yang sedang terjadi? Mendengar permintaan Fang Yu, Qin Yimo tidak dapat menahan senyumnya, lalu berbalik dan berkata kepada Chen Yi, "Tuan Chen, Anda mengatakan bahwa permintaan apapun dapat diterima, bukan?" "Tentu saja, dengan begitu banyak orang di sini, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku." Chen Yi tersenyum dan merentangkan tangannya. "Baiklah, kalau begitu lakukan 100 kali jongkok dan lompat tali," kata Qin Yimo. Petik 2 titik titik titik. Lompat jongkok. Chen Yi tertegun sejenak dan bertanya. "Ya, hanya lompat jongkok, seharusnya baik-baik saja." Qin Yimo berkata sambil tersenyum di matanya. Petik 2 titik titik titik. "Tentu saja tidak masalah." Wajah Chen Yi sedikit kaku, tetapi dia tetap setuju. Kemudian, di bawah tatapan aneh semua orang, Chen Yi mulai melakukan lompatan jongkok. Sebagai master setengah langkah, melakukan 100 lompatan jongkok tentu bukan hal yang sulit, bahkan bisa dikatakan sangat mudah. Tapi adegan itu sangat lucu. Putra tertua keluarga Chen benar-benar melakukan lompat jongkok di kasino sebuah kapal pesiar. Jika masalah ini terbongkar, Chen Yi pasti ditertawakan. Namun, Chen Yi tidak punya pilihan lain. Dialah yang mengusulkan taruhan dan isi taruhannya, jadi dia benar-benar tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Tak lama kemudian, Chen Yi menyelesaikan 100 lompatan jongkok. Butuh waktu 1 jam lagi untuk sampai di pulau itu. "Ayo main kartu sungguhan." Chen Yi melirik arlojinya dan berkata. Qin Yimo sedikit mengernyit dan berkata, "Saya tidak pandai bermain kartu." "Kita bisa memainkan permainan apapun yang bisa kamu mainkan. Tidak masalah. Cobalah saja." Chen Yi memberi saran. Setelah kegagalan tadi, dia sekarang mencoba menyelamatkan mukanya. Dia yakin bahwa dirinya telah melakukan kesalahan ketika melempar dadu tadi, kalau tidak, hal itu tidak dapat dijelaskan. Tidak peduli apapun, dia harus memenangkan puluhan juta dari Qin Yimo hari ini agar dia bisa mendapatkan kembali wajahnya. Kalau begitu mari kita mainkan yang paling sederhana dan ambil kartu untuk membandingkan ukurannya. Qin Yimo menjawab. Chen Yi sedikit linglung. Dia ingin memainkan permainan kartu yang sedikit lebih maju, tetapi tampaknya dia tidak mempunyai kesempatan. Akan tetapi, sangat mudah pula bagi Chen Yi untuk memenangi lomba menghafal kartu karena ia telah berlatih teknik menghafal kartu yang relevan. "Baiklah, kalau begitu mari kita bermain game dengan taruhan 1 juta per ronde. Bagaimana? Tidak akan seru kalau tidak ada taruhan," kata Chen Yi. "Tidak masalah." Qin Yimo mengangguk. Dia sekarang percaya pada Fang Yu tanpa syarat. Jika dia bisa menang, dia akan menang. Jika dia tidak menang, dia akan menerima nasibnya saja. Lagi pula, 1 juta tidak ada apa-apanya baginya. Kemudian, Chen Yi memanggil seorang bandar dan memintanya untuk mengocok kartu. Ketika bandar mengocok kartu, Chen Yi menatap tangan dan Fang Yu juga memperhatikan sang bandar mengocok kartu. Kemudian, pembagi kartu meletakkan kartu yang telah dikocok di atas meja dan membiarkan Chen Yi dan Qin Yimo mengambil kartu. "Nona Qin, para wanita terlebih dahulu," kata Chen Yi. "Mulailah dengan tangan kiri Anda, kartu ke-13. Fang Yu berbisik di telinga Qin Yimo. Qin Yimo mengangguk, dan mengambil kartu itu seperti yang dikatakan Fang Yu. Ketika Chen Yi melihat kartu yang diambil Qin Yimo, wajahnya berubah drastis. Dia tahu bahwa kartu yang diambil Qin Yimo adalah Raja Sekop terbesar. Tidak peduli kartu apa yang ditariknya sekarang, tidak ada satupun yang lebih besar dari kartu di tangan Qin Yimo. Dia kalah. Tetapi dia tidak punya pilihan selain menarik kartu. Setelah kartu diungkapkan, terdengar seruan dari mana-mana. Qin Yimo sebenarnya memiliki kartu terbesar, Raja Sekop, di tangannya, sementara Chen Yi memiliki Ratu Sekop. Chen Yi kehilangan 1 juta. Permainan kedua. "Bisakah kau biarkan aku menggambar terlebih dulu kali ini?" Qin Yimo bertanya. "Tentu saja, wanita dulu." Chen Yi tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa keberuntungan Qin Yimo benar-benar sebaik itu. Yang keenam dari kanan. Fang Yu mengingatkan Qin Yimo lagi. Qin Yimo melakukan apa yang diperintahkan. Wajah Chen Yi berubah drastis. Spaitka direbut lagi oleh Qin Yimo. Bab 115 Kamu curang. Chen Yi kehilangan 1 juta lagi. Orang-orang di sekitar berseru lagi. Qin Yimo memperoleh spaitka terbesar dalam 2 ronde berturut-turut. Bukankah keberuntungan ini terlalu baik untuk menjadi kenyataan? Bahkan Qin Yimo sendiri terkejut.
Dia tidak menyangka Fang Yu bisa membiarkannya menggambar Raja Sekop terbesar dalam 2 ronde berturut-turut. Pada saat ini, Chen Yi menatap Fang Yu yang berdiri di samping Qin Yimo dengan wajah tanpa ekspresi, dengan mata tajam. Dia tahu bahwa Qin Yimo tidak akan pernah bisa menggambar Raja Sekop dalam 2 ronde berturut-turut hanya karena keberuntungan. Selain itu, sebelum Qin Yimo mengambil kartu setiap kali, dia akan bertanya pada Dao Tian siapa yang ada di sampingnya. Ada yang aneh tentang Dao Tian ini. Permainan 3. Kamu mau aku menggambar dulu? Qin Yimo berkata sambil tersenyum di wajahnya. Haha, Nona Qin telah menarik sekop K terbesar selama 2 kali berturut-turut. Aku mungkin perlu mengubah keberuntunganku. Biarkan aku menarik yang pertama di babak ini. Chen Yi berkata sambil tersenyum malu. Dengan keterampilan menghafal kartu yang telah dipelajarinya, asal dia menarik kartu terlebih dahulu, dia juga bisa menarik Raja Sekop yang terbesar. Dia telah kalah 3 kali berturut-turut, dia harus mendapatkan kembali wajahnya. Pembagi kartu mengocok kartu lagi. Kali ini, Chen Yi memperhatikan dengan sangat serius. Tidak peduli apapun, dia tidak boleh kalah lagi. Pembagi kartu mengocok kartu dan menatanya kembali di atas meja. Kali ini Chen Yi sangat yakin bahwa dia tahu yang mana Raja Sekop. Dia segera mengulurkan tangan dan menarik sebuah kartu dari tengah. Tidak seorang pun menyadari bahwa sebelum Chen Yi mengeluarkan kartunya, Fang Yu mengetuk meja judi pelan-pelan dengan jarinya. Yang mana yang ingin kamu gambar kali ini? Qin Yimo berbalik lagi dan bertanya pada Fang Yu. Pilih saja salah satu. Fang Yu menjawab, hanya menggambar. Qin Yimo sedikit mengernyit, namun segera tenang. Fang Yu bukanlah dewa, jadi dia mungkin telah membuat kesalahan kali ini dan tidak yakin kesalahan mana yang terbesar. Ini normal. Sekalipun kalah dalam permainan tidak apa-apa, hargailah Chen Yi dan jangan melakukan hal yang berlebihan. Saat kita sampai di pulau itu nanti, mungkin aku akan memerlukan bantuan Chen Yi untuk sesuatu. Jadi, Qin Yimo memilih kartu secara acak sesuai keinginannya sendiri. Sekilas, itu hanya kartu 3 wajik, yang merupakan kartu yang sangat kecil. Ketika orang-orang melihat kartu ini, desahan pun terdengar. Mereka mengira Qin Yimo akan menarik Raja Sekop 3 kali berturut-turut, yang akan sangat beruntung. Dengan kalimat ini, Tuan Muda Chen Yi pasti menang. Chen Yi tersenyum dan berkata, Nona Qin, sepertinya pepatah kita beruntung memang masuk akal. Soalnya, setelah mengubah urutan pengundian kartu, keberuntunganmu jadi tidak begitu bagus, kan? Setelah mengatakan itu, Chen Yi membalik kartu di tangannya. Wajahnya penuh percaya diri. Karena dia sangat yakin bahwa kartu di tangannya pastilah Raja Sekop. Namun detik berikutnya, terjadi keributan di mana-mana. Sial, bukankah ini nasib buruk Tuan Chen? Nona Qin menarik 3 wajik, dan dia malah menarik as wajik. Aneh sekali. Di 2 ronde pertama, Nona Qin menarik kartu Raja Sekop terbesar. Kali ini, dia menarik kartu 3 wajik. Kupikir Chen Shao pasti menang. Ini, semua orang di sekitar menatap kartu di tangan Chen Yi dengan kaget. Chen Yi menundukkan kepalanya dan senyum percaya diri di wajahnya lenyap seketika, wajahnya berubah pucat. As berlian, ini adalah kartu terkecil. Bagaimana ini mungkin? Dia sangat berhati-hati dalam mengingat kartu tadi, tidak mungkin dia melakukan kesalahan. Kartu yang ditariknya jelas adalah Raja Sekop. Qin Yimo menutup mulutnya dengan tangannya, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Dia memandang Fang Yu dan mendapati Fang Yu mempunyai senyum sinis samar di wajahnya. Dia kemudian tahu bahwa Fang Yu telah mengantisipasi hal ini. Tak heran Fang Yu membiarkannya mengambil apa saja yang diinginkannya, ternyata yang dipegang Chen Yi adalah as wajik yang paling kecil. Dengan cara ini, kartu apapun yang ditarik Qin Yimo, kartu itu akan lebih besar dari kartu di tangan Chen Yi. Melihat wajah Chen Yi berubah menjadi merah seperti hati, Qin Yimo menahan senyumnya dan berkata, Tuan Chen, mengapa kita tidak berhenti di sini saja hari ini? Keberuntungan Anda mungkin tidak terlalu baik hari ini. Chen Yi mengangkat kepalanya dan melihat Fang Yu, yang berdiri di hadapannya, dengan senyum sinis di wajahnya. Dia tidak tahan lagi, lalu menggebrak meja, berdiri, menunjuk ke arah Fang Yu dan berkata dengan marah, kamu curang. Fang Yu tidak bereaksi, tetapi ekspresi Qin Yimo berubah. Fang Yu berdiri di sampingnya tanpa bergerak, bagaimana mungkin dia curang?
Bukan hanya Qin Yimo, semua orang yang hadir menatap Chen Yi dengan ekspresi aneh. Mereka semua memusatkan perhatian pada meja judi, dan mereka tidak menyadari Fang Yu melakukan gerakan apapun. Jelaslah bahwa setelah kalah beberapa kali berturut-turut, mentalitas Chen Yi menjadi tidak seimbang dan dia menjadi marah dan malu. Tipe orang seperti ini sangat tidak disukai di meja judi karena karakter judinya yang buruk, yang umumnya dikenal sebagai orang yang tidak mampu menanggung kekalahan. Tentu saja, meskipun semua orang berpikir demikian dalam hati, tidak seorang pun berani mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, orang di depannya adalah Chen Yi, putra tertua keluarga Chen, seseorang yang tidak boleh tersinggung. Tuan Chen, apa maksud Anda dengan mengatakan ini? Tuan Daotian telah berdiri di samping saya, bagaimana mungkin dia curang? Anda mungkin juga mengatakan bahwa saya curang. Qin Yimo berkata dengan ekspresi sedikit marah. Nona Qin, saya sama sekali tidak bermaksud tidak menghormati Anda, hanya saja, ini sungguh aneh. Chen Yi berkata dengan ekspresi yang berubah. Qin Yimo mengerutkan kening dan berkata, Tuan Chen, apa yang aneh? Anda mengatakan Tuan Daotian curang, Anda seharusnya punya bukti, kan? Wajah Chen Yi memerah. Dia benar-benar tidak punya bukti. Tetapi dia tahu Fang Yu pasti telah melakukan sesuatu. Dia yakin bahwa kartu yang dipegangnya adalah Raja Sekop. Adapun bagaimana Fang Yu mengubahnya menjadi Ace of Diamonds, dia tidak tahu. Menguasai. Pada saat ini, lelaki tua di belakang Chen Yi mencondongkan tubuh ke dekat telinga Chen Yi dan mengatakan sesuatu. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Chen Yi berangsur-angsur rileks dan dia menjadi tenang. Chen Yi tahu bahwa tidak peduli seberapa marahnya dia sekarang, itu akan sia-sia karena dia tidak punya bukti. Kalau dia terus bersikap sombong dan kasar, banyak orang yang hadir akan berpikir bahwa dia tidak mampu kalah. Nona Qin, maafkan saya. Saya salah. Tuan Daotian tidak berbuat curang. Chen Yi menenangkan diri dan berkata. Tatapan Qin Yimo masih dingin, tetapi dia tidak ingin sepenuhnya merusak hubungannya dengan Chen Yi karena masalah seperti itu. Karena kondisi Anda tidak baik, Tuan Chen, sebaiknya jangan berjudi dulu. Saya akan keluar dan menikmati angin laut. Ucap Qin Yimo sambil berbalik dan pergi. Chen Yi menatap Fang Yu dalam-dalam dan berkata, Nona Qin, 3 juta yang hilang darimu, aku akan meminta anak buahku untuk mengembalikannya kepadamu saat kita kembali ke pantai nanti. Qin Yimo tidak berkata apa-apa dan berjalan keluar dari kasino. Fang Yu mengikutinya dan berjalan keluar. Sesampainya di geladak, Qin Yimo menatap ke arah laut biru di luar, lalu menatap Fang Yu di sampingnya dengan rasa ingin tahu, dan berkata, bagaimana caramu melakukannya? Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku bisa memberitahumu keterampilan unik semacam ini? Qin Yimo mendengus, memalingkan mukanya, dan berkata, jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan katakan. Apa masalahnya? Fang Yu memegang pagar dan memandang laut di luar. Mengapa laut di sini begitu tenang? Tidak ada ombak sama sekali. Fang Yu mengerutkan kening. Bukan hanya itu saja, ia selalu merasakan bahwa setelah memasuki wilayah laut ini, daerah sekelilingnya menjadi sangat sunyi, bahkan tak bernyawa, dan tekanan udaranya pun jauh lebih rendah. Sepertinya ada yang salah dengan wilayah laut ini. Mata Fang Yu berbinar. Pada saat ini, seorang pelayan berjalan di belakangnya dan Qin Yimo. Hadirin sekalian yang terhormat, apakah Anda ingin minum? Pelayannya adalah seorang pria muda dengan penampilan biasa saja. Dia memegang nampan berisi beberapa minuman di atasnya, termasuk air matang, jus jeruk, dan minuman lainnya. Fang Yu menatap laut sambil berpikir keras. Qin Yimo merasa sedikit haus, jadi dia mengambil segelas air matang. Terima kasih. Qin Yimo berkata kepada pelayan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Pelayan itu membungkuk pada Qin Yimo dan berbalik untuk pergi. Tidak seorang pun menyadari bahwa ketika pelayan itu berbalik, cahaya dingin melintas di matanya. Qin Yimo sedikit haus, jadi dia minum beberapa teguk air matang. Baru pada saat itulah Fang Yu tersadar dari perenungannya. Dia melihat air mendidih di tangan Qin Yimo dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan segelas air ini? Mengapa kamu tidak mengambilkan segelas untukku? Aku juga haus. Jika kamu ingin minum, masuklah dan ambil sendiri. Qin Yimo berkata dengan tidak senang. Baiklah, mari kita lihat apakah ada sesuatu yang bisa dimakan.
Fang Yu berkata, dan kembali ke lobi kapal pesiar lagi. Pada saat ini, Chen Yi dan yang lainnya sudah kembali ke lobi lantai pertama. Mungkin akan memakan waktu sekitar setengah jam untuk mencapai pulau itu, kata Chen Yi.